Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah Running a Profitable Business. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harga pokok penjualan dan juga harga pokok produksi. Apakah kedua hal tersebut berbeda, Bu? Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita mulai dulu dari capaian pembelajaran. Pada sub pokok HPP ya di sini capaian pembelajaran adalah mahasiswa diharapkan memahami dapat memahami, menghitung dan menganalisis konsep harga pokok produksi dan harga pokok penjualan serta dapat diimplementasikan pada dunia nyata terutama pada level UMKM dan nanti di sektor manufaktur. Oke. Kita mulai dulu untuk harga pokok produksi. Ya. Definisi dari harga pokok produksi itu sendiri adalah harga pokok produksi barang selesai atau biaya barang yang telah diselesaikan selama satu periode. Harga pokok kita dapat hitung di sini dengan cara biaya produksi ditambah persediaan dalam proses awal dikurangi dengan persediaan akhir dalam proses. Jadi persediaan dalam proses di akhir periode. Nanti harga pokok produksi selama satu periode nanti akan teman-teman laporkan di laporan harga pokok produksi. Lalu perhitungannya bagaimana Bu untuk masing-masing item? Ya, kita akan breakdown satu-satu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya teman-teman, bahwa untuk menghitung biaya produksi ada 3 komponen yang berpengaruh. Yang pertama adalah bahannya, tenaga kerjanya, dan overhead pabriknya. Biaya bahan di sini berarti ketika kita memproduksi berarti apa? Biaya bahan yang terpakai. Oke, sekarang kita lebih kompleks ya teman-teman semua. Biaya bahan baku yang terpakai di sini dapat teman-teman hitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama adalah persediaan awalnya, terutama di sini terkait dengan bahan bakunya. Berapakah persediaan awal bahan bakunya? Lalu yang kedua, apabila ada pembelian, bagaimana Bu cara menghitungnya? Ya kan? Silahkan tambahkan. Lalu ketika ada retur dan potongan, bagaimana Bu? Nanti silahkan dikurangkan. Karena apa? Retur dan potongan pada dasarnya akan mengurangi jumlah pembelian bahan baku itu sendiri. Lalu nanti di akhir teman-teman akan dikurangi lagi dengan persediaan akhirnya. Ini adalah bahan baku yang terpakai. Lalu kan bahan itu ada 2 Bu, bahan baku dan bahan penolong. Bagaimanakah untuk menghitung bahan penolong atau bahan pembantu? Untuk bahan pembantu di sini teman-teman bisa hitung dengan cara yang sama dengan rumus untuk menghitung bahan baku yang terpakai. Nah, tapi konteksnya di sini adalah bahan pembantu atau bahan penolong. Kita masuk ke yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja di sini kita bisa hitung berdasarkan apa? Gaji pokok karyawan itu sendiri. Lalu ada tunjangan. Nah, tunjangan macam-macam ya teman-teman tunjangan di sini secara general. Lalu juga ada bonus. Bonusnya itu berapa toh? Apakah ini per bulan Bu? Apakah ini bisa per tahun? Bisa dua-duanya, tergantung konteksnya. Teman-teman di sini sedang menghitung biaya atau bonus atau biaya tenaga kerja langsung itu per bulankah atau per tahunnya. Lalu biaya produksi pabrik di sini atau kita sebut juga kemarin kita sudah menghitung overhead di mana overhead sendiri di sini adalah biaya yang timbul untuk membantu mensupport perusahaan untuk memproduksi dari raw materials menjadi bahan jadi. Step selanjutnya adalah teman-teman di sini menghitung barang dalam proses. Barang dalam proses di sini dapat dihitung dengan cara yang pertama adalah barang dalam proses awal, lalu ditambahkan dengan biaya produksi. Jadi kesimpulan di sini adalah teman-teman jangan sampai salah untuk menghitung biaya produksi. Lalu nanti dikurangi dengan barang dalam proses akhirnya itu berapa, sehingga ketemu barang jadi setelah diproses untuk menghitung harga pokok penjualan dan harga pokok produksi.
Step selanjutnya, teman-teman di sini akan menghitung harga pokok produksinya itu berapa. Dengan cara ya, persediaan barang jadi awalnya itu berapa yang sudah jadi di bulan lalu. Karena apa? Produksi dilakukan secara kontinu, bisa setiap hari, bisa setiap bulan. Lalu ditambahkan dengan barang jadi setelah diproses, ya caranya dengan ya perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu nanti dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhirnya. Nah, baru ketemu ya harga pokok produksinya itu berapa. Ini adalah harga pokok produksi. Bu, tadi kan ada dua ya, ada harga pokok produksi dan juga ada harga pokok penjualan. Bagaimanakah Bu kaitannya dengan harga pokok penjualan? Oke, kita akan bahas di sini. Harga pokok penjualan di sini adalah finalnya, teman-teman. Final di mana perusahaan manufaktur atau ya perusahaan di sini retail ya dapat menghitung harga pokok penjualan ketika harga pokok produksi sudah ditemukan. Karena apa? Harga pokok penjualan di sini adalah jumlah pengeluaran atau pengorbanan dan juga beban yang dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasanya. Ya. Lalu rumus untuk menghitung ya teman-teman semua, rumus untuk menghitung harga pokok produksi di sini ya adalah ya harga pokok penjualan ya dari harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi dikurangkan dengan persediaan akhir barang jadinya. Jadi kesimpulannya apa? Apakah harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan itu sama? Jawabannya beda ya. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah kalau harga pokok produksi itu sudah kita hitung dahulu, baru nanti kita akan menghitung harga pokok penjualan. Jadi begitu ya teman-teman semua. Ini adalah pembahasan bagaimanakah caranya perusahaan manufaktur ya UMKM terutama menghitung harga pokok penjualan. Untuk selanjutnya di sini ada latihan soal ya yang akan kita bahas bersama nanti di kelas. Yang mana di latihan soal ini ya PT Karunia melakukan penjualan sebesar 200 juta pada tahun 2021. Persediaan awal barang jadi sudah diketahui. Persediaan akhir barang jadi pun juga diketahui. Informasi lain disajikan sebagai berikut ya. Ada bahan baku awal tahunnya berapa, lalu ada bahan baku yang digunakan juga berapa ya. Lalu juga ada bahan baku akhir tahunnya itu berapa ya. Lalu ada juga tenaga kerja langsungnya ya teman-teman semua. Ada biaya overhead pabrik sebesar 60 juta. Produk dalam proses awal dan akhir juga sudah diketahui. Biaya pemasaran dan administrasi umum. Nah, ini yang sedikit berbeda. Biaya pemasaran dan administrasi umum nanti digunakan untuk menghitung biaya periodik ya. Biaya periodik di sini apakah ada Bu di dalam suatu perusahaan? Iya. Ya, biaya periodik ini digunakan oleh perusahaan untuk ya pada dasarnya untuk mensupport ya proses produksi. Dari soal ini ya permintaannya apa ya? Permintaannya adalah silakan teman-teman hitung berapakah biaya bahan baku yang digunakan. Lalu yang kedua biaya tenaga kerja langsungnya. Kita masuk ke biaya utama, biaya konversi, biaya produksi, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, serta nanti biaya periodik. Oke, kasus ini nanti boleh dikerjakan dahulu di rumah, nanti kita akan bahas di kelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua jangan sungkan untuk bertanya ya. Karena ketika malu bertanya nanti akan sesat jalan. Jadi seperti itu ya penutup dari saya. Sekian sesi kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.